Oke guys, we are live now ya. Teman-teman tanya bisnis ya, teman-teman follower tanya bisnis ya. Hari ini kita live seperti biasa ya, kita live setiap hari Kamis ya. Kadang-kadang mungkin Selasa, Kamis juga kita sering sharing live ya. Hari ini kita mau live juga. Hari ini saya sekalian tulis ya. Hari ini kita akan bahas topik mengenai literasi keuangan bagi UMKM serta kondisi UMKM di Indonesia Tengah dan Jawa Timur. Saya tulis dulu deh. Judul hari ini adalah literasi keuangan ya, keuangan bagi UMKM. Sorry ya guys, saya sambil ketik ya biar kalian tahu ya hari ini kita ngobrol soal apa ya. Keuangan bagi UMKM serta kondisi UMKM di Indonesia Tengah dan Timur ya. Ini hari ini menarik guys ya. Ini kita akan ngobrol soal literasi keuangan ya. Dan juga hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pakar ya. Salah satu praktisi ya, akademisi keuangan ya, beliau peneliti ya. Pak Arif Widyatama ya, SEMSE ya. Kita hari ini akan ngobrol dengan beliau. Kita akan ngobrol terkait dengan literasi keuangan bagi UMKM serta kondisi UMKM di Indonesia Tengah dan Timur ya. Hari ini topiknya cukup menarik guys. Kemarin sempat ada beberapa topik yang disampaikan, tapi jujur tim Tanya Bisnis kemarin akhirnya memilih ya untuk membahas terkait dengan kondisi keuangan UMKM di Indonesia Tengah dan Timur. Nah ini yang mungkin juga kita perlu ketahui teman-teman sekalian ya, kita perlu ketahui bahwa gimana sih kondisi mereka masing-masing gitu ya, UMKM yang ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur ya. Jadi kita juga biar tahu kondisinya seperti apa ya. Hari ini ya. Mungkin sebelum kita mulai juga buat teman-teman yang sering liatin Tanya Bisnis ya, kita hampir mungkin setiap minggu kita ngadakan event ya. Kalau nggak salah yang kemarin kita sempat ngadakan event yang terakhir itu di tanggal 15 guys. Itu topiknya juga cukup menarik buat teman-teman yang mungkin pengen belajar mengenai sorry saya sambil nyontek dikit ya, agak lupa nih. Strategi itu agar karyawan Anda betah bekerja. Ini juga menarik nih ya. Jadi kita di Tanya Bisnis kita selalu berusaha untuk profit teman-teman ya, terkait dengan strategi-strategi, tips-tips ya, dan teman-teman boleh lihat di postingan kita ya. Kita akan selalu posting terkait dengan tips-tips Anda terkait dengan berbisnis. Namanya aja akunnya Tanya Bisnis. Pasti kita juga membantu teman-teman apapun Anda yang tanyakan terkait bisnis Anda, kami jawab ya. So, kalau kemarin kita ngomong soal karyawan ya, hari ini kita ngomong soal keuangan ya. Jadi stay tune ya guys sampai di akhir sesi ya, karena kita akan ngobrol panjang lebar dengan Pak Arif Widyatama ya. Oke guys, saya rasa Pak Arif sudah datang ya. Ini juga jam 9 sudah habis 1. Saya coba undang dulu Pak Arif untuk masuk ke dalam arena pertandingan ya. Nasi Kunasa ya. Ini akun Nasi Kunasa ya. Hai Kak Aswastirani ya. Hai. Oke, ini kita sudah join dengan Pak Arif. Hai Pak Arif. Halo Pak Dedi. Hai. Ya, Apa kabar nih Pak Arif? ya baik Pak Dedi. Sehat-sehat terus ya? Ya gimana Ya, kabar ya, Pak ya. Dedi? Kabar saya selalu sehat Ya. Pak, selalu sehat dan bahagia. Ya. Pak Arif lagi di Palu nih Mas Yan? Saya lagi di Malang Pak Dedi. Oh, sudah di Malang ya? Oke. Kan kalau nggak salah masih ngajar di Palu ya kalau nggak salah ya. Di Universitas Palu ya kalau nggak salah ya. Saya kan lagi studi di Malang, di Erlangga, jadi stay-nya di Malang. Oh, siap. Jadi karena ini ya lanjut studi berarti ya Pak Arif ya. Iya, ada studi di Erlangga. Wah, ini berarti apa nih? S3 ya Pak Arif ya berarti ya? S3 ya. Wih, mantap benar ini ya. Berarti S3 gelarnya apa? Dokter berarti ya Pak ya habis ini ya. Iya, salah. Wih, mantap. Habis ini penelitian lagi dapat profesor Pak habis ini Pak. Luar biasa, Doakan, luar Pak, ya. biasa. Luar biasa, mantap Pak, mantap.
Oke, oke. Berarti di Erlangga lagi ngambil apa, Pak? Ngambil S3 apa? Kejuruan apa? S3 Kejurusan apa? S3 ilmu akuntansi, tapi fokusnya memang di akuntansi keuangan. Oh, fokusnya di akuntansi keuangan. Memang Pak Arif Ya, spesialis ya ngambil di akuntansi keuangan ya. iya, Oh, oke. betul. Siap, 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 siap. Oke, oke. Ini thank you Pak Arif. Saya baru ketemu Pak Arif hari ini secara live ya. Iya, Tadi lewat Japri sama-sama aja saya ya. juga. Thank you sudah berkenan Saya untuk pertama live kali dengan live ini, kita, Pak. Pak. Siap, 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 siap. Iya. Tapi enggak kelihatan loh, Pak. Enggak kelihatan kagok ini, Pak. Rasanya sudah langsung Awalnya bisa gugup ya, ini. Pak. Hah, gitu ya. Iya. Coba-coba fitur tadi juga tadi ini. Oh, sudah coba-coba itu ya. Siap, 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 Ah, siap. ah, Nanti kalau sudah pertama kali live, nanti lama-lama sudah sering, Pak, nanti, Pak. iya. Sambil Biasa latihan, nanti Pak. akhirnya. Ini ada temannya Pak Arif ini. Ini Pak siapa? Bajamal ya. Bajamal Walid ya, temannya Pak Jamal. Arif nih kelihatannya ya. Hai. Sepertinya mahasiswa saya itu kayaknya, Pak. Oh, mahasiswanya Pak Arif ya? Oke. Iya. Siap, 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 siap. Oke. Anyway, Pak Arif, hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol soal literasi keuangan ya Pak Arif ya bagi UMKM serta kondisi UMKM di Indonesia Tengah dan Timur gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita biasanya sering ini Pak, kita ingin mendengar dulu gitu ya riwayat hidup daripada narasumber gitu ya, juga tentunya biar teman-teman tanya bisnis yang mendengarkan itu juga tahu riwayat hidup atau mungkin apa profil ya gitu ya, atau mungkin pengalaman daripada Pak Arif selaku narasumber seperti apa gitu. Jadi biar mereka juga punya historinya dulu, habis itu baru kita bahas Pak. Jadi biar kenal dulu dengan Pak Arifnya nih Pak. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang katanya gitu. Monggo, monggo Pak. Mungkin boleh diceritakan dikit soal dirinya, mungkin Pak Arif profil hidupnya seperti apa sampai sekarang bisa menekuni dunia pendidikan gitu ya Pak, sampai S2, S3 seperti apa. Mungkin ada nggak Pak yang bisa Oh, diceritakan iya. ke teman-teman? Eh, Mungkin ini saya jelaskan dari apa ya? Dari kuliah dulu gimana, Pak? Masalah Pak Arif. Pak Arif yang lebih happy Oh, iya. diceritakan dari mana? Mungkin sebenarnya sih masuk di dunia akuntansi ini eh, apa ya? Sebenarnya awalnya bukan saya punya keinginan awal. Karena dulu Hmm. kan saya ini Pak dari jurusan IPA. Kalau SMA dulu kan ada IPA sama IPS. Mm-mm. Nah, jadi SMA dulu kemudian tiba-tiba kebetulan aja ini apa dari orang tua nawarin Mm-mm. akuntansi saja. Nah, saya kan nggak tahu Pak akuntansi itu apa. Oke. Jadi jadi karena apa sebenarnya ya saran orang tua juga, jadi Mm-mm. mengikuti dunia akuntansi di awalnya di Pak, di Universitas Tadulako Palu di Mm. satunya. Jadi Mm. memang cukup berat Pak bagi saya mungkin yang basicnya IPA ketika masuk Mm. di dunia akuntansi kan tidak mengetahui dengan pasti mengenai apa sih sebenarnya prinsip dasar akuntansi sendiri, bagaimana Mm. filosofinya kan penting untuk dibahas. Nah itu jadi memang agak kesulitan tapi semakin semakin ke sini semakin suka. Jadi memilih uh, kebanyakan kalian kayak kalau misalkan profesi akuntansi kan profesi yang lulusan akuntansi kebanyakan kerjanya di perbankan atau sebagai Mm. auditor. Cuma mungkin karena basic keluarga juga saya guru, jadi bapaknya Mm. guru juga. Jadi memilih untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya Malang. Mm. Nah, jadi setelah itu ambil S2 Magister Akuntansi, kemudian dengan topik finance apa akuntansi keuangan juga, itu saya selesai di Universitas Brawijaya itu tahun 2013. Mm. Nah, kemudian setelah lulus, saya coba ini mengabdi di Palu karena waktu S2 kemarin ada salah satu pernyataan dari guru besar saya itu, pembimbing saya juga itu, Mm. mengatakan, cobalah bangun daerahmu Mm. dulu. Nah, makanya saya itu kemarin cobalah ingin mengabdi di Palu yang menjadi sebenarnya bukan tempat kelahiran sih,
Cuma saya tuh lama tinggal di Palu, mungkin sebagian besar hidup saya tuh di Palu. Jadi Pak Arif malah Jadi hidupnya ya, lebih lama di Palu ya Pak ya, daripada di Malang gitu ya. iya, jadi Hmm. saya kan kelahiran di Nganjuk, Pak. Nah, Oke, oke. jadi karena bapak bapak dan ibu itu kerjanya di Hmm. Palu, maka waktu mungkin umur sekitar 5 tahunan itu sudah tinggal di sana. Jadi cobalah karena di sana Pak, mungkin berbeda apa nuansanya, culture-nya berbeda Hmm. Pak. Jadi ketika mungkin dibandingkan antara Indonesia Barat dengan bagian tengah sampai timur itu bedanya gapnya jauh Pak. Jauh Hmm. lumayan sih, maksudnya gapnya dari segala aspek Pak. Jadi Hmm. misalkan dari si aspek informasi itu lebih cepat aksesnya untuk di bagian barat. Nah, Hmm. kemudian dari sisi pemerataan pendidikan juga lebih merata di bagian barat, Pak. Nah, mungkin bagian barat Hmm. sampai ke Jakarta itu lebih bagus dibandingkan kalau misalkan kita ke timur. Nah, Hmm. jadi dari pandangan itu saya coba, oh cobalah saya mengabdi lah di Palu dulu. Hmm. Nah, setelah itu setelah mengabdi Palu 2014 saya kemudian mendaftar di namanya kampus swasta Pak di Palu, SDE Pancabakti. Itu merupakan salah satu kampus yang tertua juga di sana. Hmm. Nah, di situ memang dia fokus di akuntansi sama di manajemen, fokus di bidang ekonomi. Hmm. Nah, jadi semenjak 2014 itu saya memang uh, diberi amanah untuk mengampu mata kuliah akuntansi, keuangan, ke finance, nah seperti itu. Nah, di samping itu, uh, saya juga kadang ini Pak, waktu saya sedang menjadi dosen junior di situ, dosen muda dulu saya, dosen muda, itu saya sering ikut-ikut Pak, ikut-ikut Hmm. mentor. Jadi di kampus ada semacam guru saya juga, ketua saya juga, Prof. Andi, itu Hmm. sebagai mentor saya. Jadi beliau tuh kadang ngajak saya untuk ikut-ikut ketika ada kegiatan-kegiatan. Hmm. Kegiatan misalkan terutama beliau lebih fokus memang di menengah ke bawah. Jadi fokus untuk Hmm. membina kalangan menengah ke bawah. Jadi kadang saya Hmm. dipanggil untuk ikut mengenai. Jadi memang kelihatan sekali Pak. Jadi masyarakat di sana itu terutama dari aspek bisnis ataupun literasi literasi keuangan itu sangat mungkin saya bilang agak kurang paham ya, mungkin belum bukan rendah tapi agak kurang paham ya Hmm. dibandingkan dengan mungkin di daerah Jawa seperti itu. Jadi Hmm. sejak itu mulailah saya itu 2014 sampai 2019 itu ya, 19 itu saya mulai istilahnya mulai ikut serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan-pembinaan di UMKM. Nah, baru-baru kemarin sebelum saya lanjut studi, terakhir Hmm. saya itu bina BUMDes di Hmm. desa-desa. Nah, jadi pada dasarnya sama, konsepnya sama BUMDes dengan UMKM itu, cuma kan BUMDes kan uh, wilayahnya kan dalam bentuk lembaga dia. Kalau Hmm. UMKM lebih cenderung kan sendiri kan, individual. Nah, kemudian 2019 saya nekat Pak kuliah. Hmm. Nekat kuliah dengan segala modal yang ada, dengan segala mungkin niat ya, mungkin niat. Yang lanjut di Erlangga pada saat itu dan alhamdulillah Hmm. keterima dan sekarang saya sudah mau masuk ke tahun ketiga ini. Hmm. Nice, 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 Ya, nice, ya. nice. Setelah itu sampai sekarang stay-nya di Malang karena baru baru menikah kemarin, kemudian stay-nya di Malang. Jadi sekalian waktu pulang ke ngambil S3, nggak lama terus nikah gitu ya Pak Arif ya? Iya, kebetulan jodoh di sini. Mantap, 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 mantap. Tapi nanti ada rencana lagi balik ke Palu Pak atau gimana Pak? Iya, sepertinya Hmm. karena kewajiban dari Dikti, saya akan balik ke Palu dulu untuk Oke, oke, semakin oke. mungkin ini sih mentransfer apa yang saya dapat di sini di sana siapa Hmm. tahu bisa
dikembangkan. Yes, 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 yes. Nice, 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 nice. Selama membantu UMKM, Pak, gitu ya. Tadi kan Iya, siapa Arif juga sempat sampaikan ya bahwa sempat terlibat di UMKM 2017 ya, Pak Arif, benar ya? dari 2014. 14 ya. 14 itu 14 itu sampai 15 itu masih sebatas ini Pak, apa? Hmm. Istilahnya ya asisten ya. Asisten ya. Hmm. Asisten. Nanti kemudian 2016 sampai 2019 itu sudah mulai lepas. Jadi maksudnya sudah mulai apa ya mungkin ya apa dicoba sendiri gitu ke ini Hmm. langsung ke UMKM. Nah, Hmm. jadi Pak kalau misalnya saya itu waktu ikut di kegiatan UMKM seperti itu kan ada Hmm. melatih kan. Jadi fokusnya kami kemarin itu memang untuk membina agar para UMKM ini, pemilik UMKM ini melek dalam hal finansial, dalam Hmm. hal keuangan. Nah, karena kebanyakan di sana itu Pak, mereka itu menggunakan uangnya untuk modal, tapi modal itu kadang habis saat itu juga. Jadi kadang Hmm. tidak ada bentuk semacam pencatatan yang rutin Hmm. yang dilakukan oleh si UMKM itu sehingga kadang mereka tidak paham berapa keuntungan yang saya peroleh saat itu. Nah, Hmm. jadi ketika itu kami mencoba membina dengan menggunakan metode mungkin kalau sekarang kan pakai vintage ya untuk mempermudah, tapi sepertinya Pak kayaknya agak sulit kalau misalkan khususnya sih ya yang saya temui itu agak susah untuk misalnya uh, menggunakan digitalisasi dalam hal pembukuan. Ini agak Hmm. susah karena secara filosofi dasar itu dalam hal akuntansi sepertinya masih kurang. Misalnya Hmm. kan ada prinsip akuntansi itu adalah business entity. Jadi Hmm. harus terpisah antara uang pribadi dan uang usaha. Kadang Hmm. itu masih campur. Jadi kadang Hmm. uang uang pribadi itu digunakan untuk modal, tapi uang modal itu kadang dipakai pribadi. Nah, jadi kadang Hmm. di situ kita memahamkan supaya bagaimana cara itu bisa memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha. Hmm. Nah, seperti itu, Pak. Yes, 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 yes. Nah, kemudian sepertinya ada sih sebenarnya strategi yang bagus Pak mungkin ya yang bisa tawarkan juga mungkin. Tapi ini berlaku, mungkin saya bisa katakan berlaku bagi UMKM yang sifatnya bawah, kaum bawah. Hmm. Hmm. Uh, jadi ada namanya itu uh, dalam hal literasi keuangan terutama kan literasi keuangan ada tiga. Saya bagi pada tiga tahapan. Ada Hmm. satu Hmm. perencanaan, yang kedua implementasi, yang ketiga adalah pembukuannya. Yang perencana itu misalnya kita buat budgeting literasi. Jadi literasi dalam hal Hmm. penganggaran. Literasi penganggaran ini kan berusaha bagaimana UMKM itu bisa membuat strategi anggaran yang itu sesuai dengan inovasi yang akan dilakukan. Nah, Hmm. yang kedua berhubungan dengan namanya debt management literasi. Jadi berhubungan dengan literasi si manajemen dalam aksesibilitas pinjaman. Nah, itu Hmm. kan karena memang saat ini secara garis besar, secara dominan uh, masalah terbesar di UMKM itu adalah aksesibilitas modal. Nah, Hmm. apalagi sekarang kan eranya vintage, banyak Hmm. pinjol-pinjol yang mungkin tidak ter apa izin dari OJK sehingga Hmm. kadang banyak UMKM terlibat di situ. Yang ketiga, yang paling utama sebenarnya adalah bookkeeping literasi. Jadi mengenai literasi dalam hal pembukuan. Jadi mengenai Hmm. pencatatan. Nah, dalam hal akuntabilitas. Nah, kalau misalnya sepertinya sih kalau UMKM di sana itu di bagian tengah itu, saya bicara tengah itu Pak karena Hmm. uh, ada wilayah di Sulawesi yang mungkin sudah agak maju seperti Sulawesi Selatan itu sudah berbeda anunya Pak, berbeda dia Hmm. punya tingkatan literasi lebih tinggi. Nah, jadi saya tuh melihat dari sisi Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat sama di Gorontalo itu masih sama Tenggara itu masih kurang kalau saya lihat. Jadi saya melihatnya itu ada sebuah strategi pembukuan yang mungkin ini bisa diterapkan, Pak, diterapkan untuk UMKM, tapi ini khusus untuk menengah ke bawah. Jadi namanya pembukuan sistem paku. Jadi pembukuan sistem paku. Nah, Pembukuan sistem paku, Pak. Paku. Iya, Paku yang jadi, diketuk ya, Pak ya? Iya, Oke, paku oke. biasa. Yes, Paku yes, biasa. yes. Yes, yes, Nah, yes. itu bagus digunakan untuk, ini saya ngomong untuk menengah UMKM bawah sekali, Pak ya. Yes, Yang yes, yes. memang kurang sekali. Itu memang kalau sebaiknya jangan dulu cekoki dengan digitalisasi ataupun financial digital fintech dan lain teknologinya, tapi sepertinya kalau saya cenderung fokus dulu ke filosofi dasar akuntansi. Nah, untuk memahami filosofi dasar akuntansi, salah satunya adalah dengan namanya strategi pembukuan sistem paku. Yang pertama gini, Pak. Caranya gini, jadi UMKM itu harus menyisihkan modal sendiri. Jadi misalnya modalnya itu sedikit aja, misalnya 500.000. Jadi uang 500.000 itu dia itu digunakan untuk modal dan itu tidak boleh dipakai untuk apapun kecuali untuk bisnis. Nah, kemudian siapkan 2 buah paku. Nah, 2 buah paku ini kemudian ditempelkan sebelah kiri. Jadi dibuatkan meja kecil mungkin dari kayu. Nah, jadi meja kecil sebelah kiri, meja kecil, paku sebelah kiri di palu Pak. Kemudian yang kedua, paku sebelah kanan di palu juga. Nah, sebelah kiri itu untuk kita kasih nama penerimaan, yang sebelah kanan itu pengeluaran. Nah, jadi segala sesuatu penerimaan yang masuk, pendapatan dari jualan, itu dimasukkan di dalam, jadi selain paku, siapkan juga, siapkan kertas juga, mungkin kertas bekas itu nanti dicatat, misalnya penerimaan hari ini misalkan 500.000, misalnya 100.000 itu dimasukkan di mana, di paku sebelah kiri di penerimaan. Misalnya ketika kita punya modal, kita mau beli bahan baku, misal untuk usaha gorengan misalnya, gorengan itu kita bisa menulis misalkan pengeluaran hari ini gorengan nanti masuk di sebelah kanan dan seterusnya. Nanti tiap hari dikumpulin di total berapa catatan di sebelah kiri yang penerimaan dan berapa catatan yang sebelah kanan untuk pengeluaran. Nanti itu jelas nanti berapa penerimaan dan pengeluaran. Nah, itu jadi salah satu strategi mungkin strategi dasar, Pak ya. Karena kalau kita itu mau ke basic akuntansi secara utuh, misalnya kan akuntansi itu kan secara filosofi prinsip dasar kan banyak. Dari sisi materiality, dari sisi timeline dan sebagainya, itu kan agak sulit dipahami oleh UMKM, agak sulit. Jadi salah satu untuk menyiasatinya adalah jangan menggunakan bahasa-bahasa yang baku di dalam akuntansi. Jadi itu nggak paham pasti, nggak paham. Jadi jangan gunakan bahasa-bahasa di misalnya, atau jangan gunakan bahasa aset. Aset itu kadang susah sekali memahaminya, atau kadang susah bahasakan piutang. Itu piutang juga kadang itu kita agak susah memahami bahasa piutang itu seperti apa. Beda yang hutang dan piutang itu dalam UMKM berat. Jadi kadang kita itu ketika misalnya ingin membina UMKM itu gunakan bahasa-bahasa yang mereka pahami. Jadi mereka yang misalnya bahasa-bahasa mereka kita gunakan. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang textbook. Itu agak berat. Misalkan bahas masalah misalkan perlengkapan. Kadang perlengkapan itu kadang susah ditangkap oleh mereka juga. Nah, itu kan agak berat. Nah, makanya sepertinya selain misal pembukuan sistem paku dasar tadi itu, yang kedua adalah bentuk komunikasi skillnya kita dalam hal memahamkan para owner di UMKM itu juga harus
harus sesuai dengan frekuensi mereka. Jangan kita gunakan frekuensi kita. Nah itu mungkin bentuk ini Pak, mungkin ya experience atau pengalaman yang saya temui kemarin. Jadi ketika kemarin ingin memahamkan mereka itu kadang memang bahasanya sederhana sekali. Jadi kadang bahasa-bahasa, apalagi kalau misalnya kita itu menggunakan bahasa-bahasa atau logat daerah, itu lebih nyampe dibanding ketika bahasa-bahasa ilmiah. Nah, makanya lebih baik menggunakan bahasa atau bahasa yang satu frekuensi dengan mereka selain dengan strategi pembukuan tadi itu Pak. Nice. Penasaran nih Pak, bahasa yang dipakai itu kayak gimana ya Pak akhirnya sama mereka ya? Misalnya, jadi Bapak ngomong aset, nggak ngerti nih ya apa Pak bahasa yang dipakai kepada UMKM Oh UMKM Pak? gitu. Kalau misalkan contoh Pak ya, saya bahasa piutang. Piutang Yes, itu yes. sebenarnya kan kalau kita pakai bahasa akuntansi adalah sesuatu yang kita pinjamkan kepada orang lain. Nah, jadi kadang kalau misalkan saya ingin memahamkan begitu, jadi saya bilang gini, Bu, misalnya bapak, ibu ya, ibu bapak ya misalkan kita, Bu, jadi kalau misalkan ibu mau, misalkan ibu kalau misalkan mau, piutang itu ibu beda dengan hutang. Kalau hutang itu adalah kalau ibu mau kasih pinjam sama hutang itu kalau ibu mau minjam sama itu orang atau orang itu. Nah, sedangkan kalau yang piutang Bu, ibu itu yang kasih pinjam uangnya ibu. Jadi misalkan, jadi saya kadang gunakan Plexon Pak. Jadi saya buatkan semacam simulasi. Misalkan ada dua orang ibu dan ibu A dan ibu B misalkan. Jadi ibu A ini sebagai, jadi saya bilang Bu, ibu berperan sebagai yang meminjamkan uang dan ibu yang dikasih pinjam. Jadi saya nggak ngomong bahasa ilmiah, jadi saya pakai bahasa yang mereka itu paham sekali. Maksudnya yang ya satu kan bahkan kalau memang kadang kalau ada teman-teman mungkin yang teman-teman yang atau mahasiswa kadang yang saya ajak itu kadang yang bisa menggunakan bahasa daerah kan di sana bahasanya Kaili Pak. Jadi kadang itu yang lebih masuk. Jadi kadang tapi kalau misalnya saya itu cenderung menggunakan logat saja. Jadi kayak logat Palu ya mungkin sana. Jadi kadang ibu berperan sebagai yang kasih pinjam uang, kalau ibu yang minjam uang. Nanti kalau ibu kasih pinjam uang, berarti ibu nanti uangnya ada sama si ibu ini. Tapi kalau ibu mau minjam uang, berarti uang ibu A ibu ambil gitu. Nanti dikasih pulang ibu uang nanti. Nah seperti itu bahasanya. Jadi sederhana. Jadi tipsnya itu mungkin Pak, bahasanya sederhana. Tapi untuk itu khusus UMKM yang bagian ini Pak, yang yang bawah ya. Seperti itu. Agak susah kalau memahamkan. Kalau saya sih menurut saya agak berat Pak memahamkan owner UMKM yang menengah ke bawah, terutama Pak di sana itu masih didominasi oleh mungkin umur 40-an atau 50-an. Kaum milenial itu mungkin baru bergerak memiliki bisnis sekitar tahun 2000, mungkin berkembang 2016-17. Sekarang kan lagi drop ini karena Covid Pak. Yes. Oke. Jadi kalau kita ngomong utang itu adalah kita pinjam uang dari orang gitu ya Pak ya. Tapi kalau ngomong piutang kita minjamin uang ke orang gitu ya. Iya, minjem uang ke orang tua. Itu lebih enak dipahami. Nah, jadi kadang seperti itu. Berarti kadang juga kalau misalnya, jadi biasanya kemarin pembinaan itu kan tidak hanya sekali Pak. Jadi sifatnya itu ada jadwal ya. Jadwal. Jadi kadang kita itu terutama di desa-desa juga, kadang kan ada desa itu kan ada UMKM-nya juga Pak. Tapi UMKM-nya sederhana sekali. Jadi kadang cuma jualan pisang goreng Pak. Jadi sana itu kan dia pisang goreng dijual, jualan ada makanan sana itu makanan dinde itu yang jagung tambah ada kuah itu sederhana. Nah itu kadang mereka itu justru susah juga di sana Pak. Jadi tidak hanya di kota Pak. Jadi semakin saya perhatikan itu semakin ke desa untuk literasi keuangan itu lebih rendah. Jadi saya itu lihat
oh ternyata kalau di kota ini treatmentnya tuh bisa lebih agak sedikit ini agak sedikit apa ya agak sedikit ilmiah lah, tapi maksudnya ilmiah dalam Hmm. arti tetap kita mengenalkan strategi dasar, kemudian komunikasi Hmm. skill yang satu sederhana, tapi kita bisa up lagi misalnya, oh nanti Pak kalau misalkan Bapak punya uang ini, Bapak kemudian beli mode beli apa beli gerobak atau beli rombong-rombong bahasa Sunda ya, Hmm. tempat itu milik Bapak, itu nanti Bapak catat nanti di uh, pengeluaran untuk beli ini, nanti Bapak taruh situ namanya hartanya Bapak. Jadi namanya bukan aset, Pak, jadi itu harta atau miliknya Hmm. Bapak ini. Nah, Hmm. jadi bangun. Nah, tapi kalau di desa itu challenging-nya itu memang butuh butuh pemahaman ekstra untuk memahamkan, karena yang pertama itu yang saya perhatikan itu memang uh, uh, jarak dari mana kota ke desa itu lumayan jauh. Jadi kadang Hmm. kita itu membina itu kadang sebulan 2 bulan dan ke sana. Jadi kadang pembinaannya itu uh, tidak terlalu instan. Jadi kadang challenging sih. Jadi kadang kita itu misalkan kita oh misalkan jadwal di kampus misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi kita supaya kita itu ingin bisa memahamkan ini UMKM sana, karena kan dosen kan sebenarnya sih pengabdian ya Pak. Hmm. Pengabdian sebenarnya tujuan hidupnya pengabdian. Nah Hmm. jadi kita datanglah seminggu atau 2 minggu sekali ya, Hmm. coba memahamkan bagaimana kondisi UM. Jadi kita kumpulkan aja, bahkan kalau mau dikumpulkan itu kadang susah juga Pak. Jadi kadang mereka itu kadang juga mungkin ada agak sulit juga untuk dikumpulkan juga dalam dalam schedule yang telah kita atur. Nah jadi kadang challenge-nya Hmm. di situ juga. Nah seperti itu. Ya challenge-nya Pak kalau di di UMKM di mana Indonesia Tengah, apalagi kalau misalkan di timur itu justru sepertinya sama kayak, karena saya lihat data, jadi saya based on data Hmm. itu saya perhatikan dari survei OJK itu yang paling literasi keuangan yang paling rendah itu ada di provinsi Papua dan Papua Barat. Hmm. Nah jadi literasinya itu saya lihat kalau di, di misalnya kalau di daerah Jawa sekitar 35-an ke atas sampai sampai 35 sampai 50 literasi keuangannya. Kemudian kalau di Sulawesi, kemudian Maluku itu sekitar 30-an sampai 35. Tapi kalau di Papua sama Hmm. Papua Barat itu di bawah 30, hanya sekitar 27 dan 29%. Jadi dari dari survei OJK itu saya temukan justru semakin ke timur itu literasi keuangannya itu semakin rendah. Jadi datanya seperti itu. Hmm. Jadi saya perhatikan, oh berarti saya mungkin bisa bisa sedikit menyimpulkan atau menjelaskan mungkin, oh berarti kondisinya hampir tidak jauh beda kayak di Sulawesi atau di Sulawesi Tengah. Nah bahkan mungkin kondisinya mungkin lebih 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 parah ya mungkin yang di bagian timur, karena data dari OJK seperti itu. Nah, seperti itu. Dan Hmm. itu sih tantangannya Pak. Kadang apalagi kalau misalkan kan kalau kita belajar Pak di akuntansi itu kan ada namanya misalnya kita buat master budget atau misalnya kita Hmm. anggaran induk untuk membuat membuat planning perencanaan Hmm. untuk satu periode dalam perusahaan itu susahnya karena uh, mereka itu intinya itu uang itu langsung dipakai. Jadi nggak ada Hmm. semacam buat anggaran ini misalkan untuk bulan ini sekian, jadi anggaran sekian. Hmm. Bahkan dulu saya pernah riset Pak, jadi saya lakukan riset dengan teman-teman di mana, teman di Kalteng juga join Hmm. join collab kan. Itu saya temukan di, di Palu itu, saya kan sempat wawancarai seorang pedagang. Hmm. Jadi pedagang ikan dulu. Jadi ikan itu Pak
mereka itu nggak catat di buku, Pak. Jadi mereka itu catat di ada bungkus rokok, Pak, catat pengeluarannya sekian ini. Jadi kadang pencatatan itu enggak teratur mencatat, tapi sifatnya hanya mencatat, oh hari ini saya dapat berapa, nah uangnya saya sekian, tapi uang pencatatan itu enggak teratur sehingga kadang tercecer. Nah itu yang saya temukan waktu riset kita tahun 2018, 17, 18 nggak salah. Ya. Cukup banyak PR ya Pak ketika memang akhirnya Bapak memutuskan untuk ini ya mengabdi gitu ya di dalam pengabdian di UMKM ya Pak ya tadi ya. Betul. Saya Yes. melihatnya ketika saya itu Pak, jujur Pak ya, waktu 2019 saya kan langsung ke Surabaya Pak, salah satu kota metropolitan kan di bawahnya Jakarta itu. Di sini saya lihat kebanyakan sudah pakai ini ya, pakai OVO ya, apa namanya, dompet digital. Digital, kadang pakai GoPay itu luar biasa sekali di sini Surabaya ini. Nah, terutama kalau saya perhatikan di UMKM di Surabaya, di Malang itu lebih berkembang. Jadi saya lihat sepertinya Pak, mungkin pengaruhnya karena literasi keuangan ini sebenarnya banyak faktor yang pengaruhi Pak, terutama yang paling mendasar itu adalah education-nya, pendidikannya. Jadi pendidikan yang tidak merata. Jadi mungkin saya bisa simpulkan tidak merata pendidikan antara di bagian ini dan bagian barat dan timur itu kurang merata, tidak merata mungkin saya lihat. Jadi kadang salah satu faktor yang menyebabkan literasi keuangan rendah itu salah satunya adalah yang sebentar tadi adalah pendidikan yang tidak merata. Yang kedua adalah aksesibilitas informasi. Jadi yang kurang. Jadi misalkan kan OJK kan sekarang sudah mulai kan menggalakkan literasi keuangan, bahkan sudah bisa ada semacam kasih knowledge atau pengetahuan bahwa kalau mau pinjam, misalkan kan kalau kita pakai aspek kedua dari literasi itu kan ada namanya debt management literation. Jadi itu melihat bagaimana kemampuan seseorang itu untuk bagaimana dia bisa meminjam uang itu. Tapi kan literasi keuangan itu dalam meminjam uang untuk yang di daerah tengah itu masih kurang, karena kebanyakan sepertinya aksesibilitas juga informasi mungkin yang masih kurang, sehingga tugas juga dari pemerintah ataupun misalkan dari akademisi atau misalkan LSM ya juga bisa membantu, bisa menggalakkan literasi keuangan khususnya di pilar-pilar tadi yang saya bilang tadi, ada namanya budgeting literation, kemudian debt literation sama bookkeeping literation. Jadi tugasnya mungkin seperti itu. Jadi tugasnya ini supaya bisa merata perlu juga ini menggalakkan. Jadi menggalakkan itu tidak sekedar hanya kasih. Misalnya kan sekarang ada namanya Pak, kayak misalnya kayak kemarin kan ada itu kayak bantuan itu yang langsung itu memang bagus, tapi sebaiknya tidak hanya diberikan bantuan tunai langsung, tapi juga diberikan pengetahuan atau pembinaan mendasar, supaya mereka itu kalau enggak uang itu kadang kalau langsung begitu Pak langsung hilang Pak, habis Pak. Iya. Makanya perlu juga artinya ketika misalkan diberi bantuan perlu juga diberikan semacam pengetahuan agar nanti uang yang digunakan itu bisa dialokasikan, misalkan kan bisa dialokasikan untuk dana pribadi sekian, kemudian untuk dana usaha itu berapa. Jadi kelihatan misalkan dana usaha ini bisa digunakan untuk pengembangan kan, karena masa COVID kan, jadi perlu strategi. Nah, strateginya jadi UMKM itu harus memang out the box sekarang itu saya perhatikan, karena tidak bisa lagi menggunakan sistem konvensional kayak dulu, karena kan sekarang basisnya digital semua, karena kan masa COVID sehingga menyulitkan orang itu untuk
bertemu. Nah, maka sebaiknya perlu juga strategi. Jadi misalkan ketika ingin membuat bisnis atau apa, jadi perlu strategi out of box. Jadi fokus pada digitalisasi sehingga nanti dia bisa menganggarkan. Jadi literasi keuangan pertama, budgeting literasi berjalan. Jadi bisa menganggarkan berapa yang saya harus lakukan ketika bisnis ini mau digitalisasi. Nah, seperti itu. Karena memang masih kurang, masih agak berat kalau misalkan langsung didigitalisasi sana. Hmm. Masih berat. Nah, Ya, 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 ya. Cukup menarik ya Pak ya, karena kondisinya ini memang mereka masih banyak yang kurang. Jadi bahkan sampai Pak Arif sempat sampaikan bahwa untuk manajemen laporan laba rugi aja atau yang pengeluaran biaya tadi itu Bapak pakai sistem manajemen baku ya Pak. Nah, ini yang saya iya, mungkin ini Pak cukup penasaran gitu Pak ya. Kan kalau dengan kondisi yang seperti itu yang cukup rumit dan akhirnya Pak Arif bisa mengajarkan mereka gitu karena kan Pak Arif terlibat di sana ya. Itu apa Pak Bapak yang lakukan selain tadi dari manajemen baku dan kawan-kawan sampai akhirnya mereka bisa ngerti tuh Pak laporan keuangan atau mereka bisa membuat laporan keuangan tuh apa Pak yang diajarkan oleh Pak Arif Pak? sebenarnya sih kemarin tidak sampai ke neraca. Jadi memang Hmm. fokus kemarin, tujuan kami sebenarnya kemarin itu adalah tujuan dasar adalah bagaimana yang pertama dia bisa survive dulu. Oke. Survive dulu Pak. Nah, itu Hmm. pertama. Jadi nggak sampai harus transparan, nggak sampai Hmm. harus akuntabel, bahkan bahkan harus mengikuti standar. Jadi tujuan dasar kami itu bukan bukan ke situ arahin, tapi bagaimana mereka itu bisa survive dulu, Hmm. hidup dulu. Terutama karena COVID ini ya Nah, Pak ya. Terutama ya Pak ya. karena COVID. Yes, Nah, yes, iya. yes, yes. Jadi nggak bisa langsung kita itu langsung plug, langsung buatkan laporan seperti ini. Oh, nggak paham, Hmm. pasti malas. Makanya yang pertama adalah bagaimana bisa hidup dulu, karena tujuannya kan sebenarnya gini Hmm. Pak, tujuannya akuntansi itu kan sebenarnya hanya sebagai bentuk administrasi, sebagai Hmm. bentuk pengambilan keputusan saja. Nah, Hmm. Hmm. jadi saya menganggapnya ketika memang informasi yang disajikan atau Hmm. informasi yang disediakan oleh si UMKM menurut pembukuan sistem paku itu sudah sesuai, sudah bisa Hmm. diambil. Oh, misalnya dari bulan ini, dari pembukuan ini, saya dapat untung misalkan sekian. Oh, nanti Hmm. bisa digunakan untuk modal lagi berapa tambahan modal. Hmm. Hmm. Nah, jadi dasar yang kami gunakan itu bukan sebenarnya sih bukan untuk bisa membuat laporan keuangan secara utuh, tapi Hmm. bagaimana bisa survive dulu. Nanti masalah kedepannya, misalkan sudah Hmm. mapan, sudah stabil, misalnya sudah bisa survive, itu kita Hmm. bisa lanjutkan ke bentuk pengabdian yang selanjutnya, yang dikatakan advance. Hmm. Advance misalkan kita buatkan bagaimana, oh kita misalnya ibu kan sudah punya ini bangunan toh Bu, Hmm. atau misalnya punya toko. Nah, ibu itu tidak bisa ini tokonya harus dibuatkan Bu, semacam penyusutannya tiap tahun. Hmm. Nah, jadi sudah mulai, jadi pelan-pelan kita itu kemarin mengarahkan ke situ. Misalnya yang paling dasar itu yang sempat terakhir saya ajar itu di UMKM itu modal, misalkan kan, oh bapak kan dapat untung ini, misalkan oh penerimaan sekian, misal penerimaan Hmm. 1 juta, kemudian pengeluaran 300.000, berarti untungnya 700.000. Nah, 700.000 Hmm. Pak, jangan bapak ambil dulu untungnya Pak, bapak Hmm. untuk tambahan modal dulu. Nah, jadi Hmm. nanti untuk terus ada yang kadang tanya Pak, terus bagaimana gaji kita ini? Kan gitu Pak. Jadi kan kan Hmm. modal itu Hmm. diinvestasikan lagi kan untuk tambahan modal sebab besar, tujuan gitu. Nah, Hmm. kemarin kami tawarkan kalau memang gitu, nanti tahun atau bukan tahun, bulan ketiga misalkan sudah stabil. Jadi umur perusahaan itu biasa 3 bulan. Dan ketika 3 Hmm. bulan sudah stabil, maka Bapak boleh alokasikan misalkan 50% untuk gaji saya. Jadi gajinya itu diambil dari hasilnya tadi. Nah, jadi tapi Hmm. itu biasanya setelah 3 bulan jalan stabil, karena bisnis itu biasanya selama 3 bulan itu survive, biasanya kedepannya survive. Nah, makanya Hmm. selama 3 bulan itu jangan dulu ambil uangnya Pak, disimpan dulu, nanti setelah 3 bulan baru diambil uangnya. Nah, diambil uang dalam bentuk Oke. gaji, disimpan, jadi
sudah mulai advance kan Pak. Jadi misalkan disisihkan buat gaji. Nah, tapi gaji ini ditulis di pengeluaran Bapak ya. Nanti ditaruh di paku sebelah kanan. Nah, kemudian modal nanti itu masuk di penerimaan Bapak, nanti itu ditambahkan modalnya Bapak. Jadi Bapak bisa buka cabang lagi. Nah, bisa begitu. Nah, jadi pelan-pelan Pak. Jadi nggak bisa langsung Pak nanti buat neraca ini harus seimbang. Aduh, pusing Pak. Bingung mereka Pak ya. Bingung Pak. Waduh. Bagaimana aset ini Pak? Bangunan. Waduh, pusing Pak. Jangan dulu ke situ. Tujuan sukses dulu. Nanti pelan-pelan. Pelan-pelan misalnya, sudah bisa sukses, sudah bisa hidup nih. Nah, ke depan bisa kita coba bangun. Bahkan nanti kalau misalkan sudah advance, sudah tinggi, misalnya sudah bisa buat laporan pathologi sendiri, misalnya paling dasar itu. Bisa nanti kita bisa kembang ke digital, ke fintech. Jadi kita bisa gunakan digitalisasi. Misalkan kemarin paling dasar buat Excel, jadi dari Excel dulu. Kita nggak pakai aplikasi kayak Accurate, kayak Mail, nggak pakai itu dulu. Jadi kita buatkan Excel. Jadi saya kemarin buatkan semacam format dasar, memang khusus UMKM. Jadi format itu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran, tapi sudah dalam bentuk digital kan, digitalnya dalam bentuk Excel, dan memang belum dalam bentuk aplikasi memang Pak. Itu. Nice. Jadi memang ini ya Pak ya, butuh effort yang cukup besar ya Pak untuk bisa mengajarkan mereka satu persatu ya Pak ya. Nah, cuma Pak, saya penasaran juga, pengen tahu Pak ya. Dan Pak Arif sempat sampaikan bahwa 3 bulan mereka survive, berarti bisa jalan, gitu ya. Kalau enggak 3 bulan survive, berarti enggak jalan, gitu ya. 3 bulan survive, berarti iya, berarti artinya sudah lewat masa kritis lah, biasanya. Kritis usaha biasanya gitu. Itu seperti apa Pak? Kok saya penasaran juga Pak. Maksudnya, kenapa kok mereka 3 bulan enggak jalan, mereka sudah pasti tutup gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya pandangannya Pak Arif waktu melihat di lapangan seperti apa yang terjadi? Karena gini, biasanya untuk merubah mindset itu 3 bulan itu cukup sebenarnya. Nah, jadi terkait dengan mindsetnya Pak ya? Mindsetnya, kadang uang itu langsung dipakai Pak. Jadi misalkan kan yang paling dasar lah Pak. Misalnya kan kayak kios, kayak siapa kios Pak? Kios ya? Retail ya namanya. Iya, kios lah. Kios, nah biasa itu. Nah, saya biasanya tuh kadang kalau sabunnya habis ambil di kios, nggak bayar. Kadang kan itu yang masalah. Misalnya kalau lapar kan di Indomie, ambil Indomie nggak bayar kan, mestinya kalau kita pakai prinsip business entity, kita ambil tapi bayar juga kan. Nah, kadang untuk mempertahankan mindset itu supaya dia itu bisa stabil 3 bulan cukup. Misalkan supaya sama kan, misalkan tadi supaya tidak ambil uang sendiri, maka 3 bulan sebenarnya waktu yang cukup untuk mempertahankan bisnis. Di samping memang ketika kita melihat ada faktor-faktor eksternal. Jadi tadi kan saya ngomong faktor internal Pak, kan bisa faktor eksternal, misalnya dari kompetitor, misalnya dari kebijakan atau apa, atau misalnya kayak sekarang kan eksternal kan tinggi, kayak COVID kan eksternal itu misalnya. Maka 3 bulan sebenarnya ketika dia sudah stabil, 3 bulan misalkan sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, maka itu sebenarnya sudah cukup mapan untuk establis untuk bisa survive. Maka ketika 3 bulan sudah survive itu sudah cukup, saya sih Pak, untuk bisa nanti kedepannya aman lah gitu. Saya sudah dapat minimal break-even point lah Pak. Artinya intinya balik modal ya, balik modal memang modal dulu. Yes. Bulan balik modal cukup sebenarnya. Gitu kalau dari Bapak tanganin misalnya 100% UMKM gitu Pak, yang berhasil lewat 3 bulan berapa persen Pak kira-kira Pak? Kayaknya berat Pak, maksudnya 3 bulan itu, tapi tergantung sih Pak. Artinya untuk membina 1.000 UMKM misalnya, misalkan dengan artinya kita kondisikan sama itu kayaknya misal kondisi sama menengah ke bawah Pak ya. Karena kalau misalkan kondisinya tidak sama, misalkan ada yang sudah high, misalnya sudah menengah, itu kan kita pikirkan beda-beda. Nah, biasanya kalau seperti itu sekitar 20% itu sudah bagus sekali Pak. Sudah bagus sekali. Dari 100 sudah survive. Nah, dari 100 pengusaha tinggal 20 Pak berarti Pak ya? Sudah bagus sekali Pak, 20 itu sudah lumayan lah membina. Yes. Karena memang
mindset juga yang perlu dirubah sebenarnya. Yes, yes, yes. Ya, karena sempat dulu apa ya, mungkin cerita dari teman kan, misalnya kayak kemarin ini lucu juga. Jadi kemarin sempat di apa, ada project apa yang ada di sini. Jadi Pemda itu nggak salah kasihkan kambing pak. Jadi kayak Hmm, mungkin kasih uang kan habis kan, dipakai untuk dipakai untuk hmm, pribadi ya. Nah, jadi hmm, kasih kambing tujuannya hmm, nanti bisa beranak pinak, bisa hmm, bisa dikembangkan, membiarkan. Tapi hmm, setelah kemudian beberapa bulan kan ada monitoring ke sana, hmm. ditanya kambingnya kemana, sudah matinya dia dipotong, dipakai akikah seperti itu. Jadi itu Iya, yang bikin suka-suka. Dikasih modal kan, akhirnya di kaki kau. Iya, iya, iya iya, iya. kan, modal uang kan bisa cepat habis buat ini pak. Makanya kemarin kasih ini aja, Kambing modal aja. modal yang sudah betul barang, nah, Iya, kambing bisa kan. beranak. Ternyata nggak beranak juga, mati juga. Iya, Ternyata iya, iya, kambingnya habis iya. juga. Iya, 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 iya. Iya, karena memang repot ya, Pak. Mungkin mereka belum teredukasi atau mungkin lawannya Bapak dengan benar-benar yang mikro ya, Pak ya. Mikro mikro ini ya, Betul, yang mikro paling bawah, usaha ya. Oke, oke, usaha mikro. nggak Iya, usah iya, hal iya. yang paling mikro sekali. Jadi mungkin nggak tahu kenapa, mungkin saya Hmm. dilemparkan Tuhan di situ, di mikro. Yes, yes, yes. Nggak pernah itu cara membina membina menengah. Yang menengah itu paling nggak ada, sepertinya kayak BUMDes itu kan lembaga dia pak, bukan kan pribadi Yes. ya. Yes, yes, Nah, yes. kadang kadang itu nggak tahu, pasti dapatnya mikro yang paling bawah. Yes, Membina itu yes, yes. berat. Jadi, karena dasar-dasarnya kan masih kurang dia. Mm-mm, 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 mm-mm. Nah, itu. Yes, yes, yes. Ini menarik sih, Pak. Memang apa satu hal yang ini ya, satu hal yang perlu diperhatikan ya. Tapi anyway, Pak, si pemerintah pun misalnya ngomonglah di Sulawesi ya, Pak, di Palu ya. Kemarin kan sempat juga di Palu kan terkena gempa ya, Pak ya. Hampir mungkin Gempa betul. hampir rata gitu ya dengan tanah gitu ya kalau tadi saya lihat kondisinya ya. Itu gimana Ya. Pak? Kondisi dari gempa yang dulu sampai sekarang berarti Pak Alif waktu di sana ya waktu gempa itu atau gimana? Iya, masih di sana Di saya. sana ya. Itu kondisi gimana Pak? Sampai sekarang itu bisa pulih seperti apa di sana? Saya nggak tahu pak, mungkin karena gini, ini yang saya temukan Hmm. di sana pak. Jadi waktu gempa itu yang terakhir itu mungkin 1 hari setelahnya, 1 hari, atau misal gempa kan kemarin maghrib ya pak. Hmm. Jadi besoknya itu saya perhatikan itu sudah ada yang jualan pak. Oke. Nah, jadi saya perhatikan eh, di sisi lain, selain karena mungkin di sisi lain literasi keuangan rendah, tapi ada sisi positifnya, itu kemauan kemauan untuk survive. Jadi misalkan Hmm. dia nggak pikirin bagaimana gempa nanti, kan itu gempa itu walaupun kecil-kecil kan masih sekitar semingguan pak, itu gempanya Yes, sampai yes. berlangsung kan, Hmm. Hmm. menimbulkan trauma juga. Jadi, tapi di sisi lain ada beberapa UMKM saya perhatikan itu dia buka jualan kayak kios-kios, Hmm. kayak pasar itu sudah mulai beberapa yang buka. Hmm. Nah cuma setelah itu memang ada yang buat, cuma memang sih secara ekonominya itu memang sangat down sekali. Jadi misalnya banyak UMKM itu yang misalnya susah, misalnya kan dapat modal misalnya karena bangunannya atau kan sudah hancur, jualannya Hmm. hancur, makanya kesulitan untuk eh, membuat usaha kembali, atau bahkan bayar atau pembeli atau konsumen juga kan kesulitan pak, kesulitan untuk membeli, atau misalkan untuk aktivitas ekonomi agak susah. Makanya kadang itu nggak salah itu sampai 2019 sampai bulan Desember itu sudah mulai meningkat pelan-pelan. Nah, Hmm. Hmm. kemudian 2019 itu 2019 ketika saya tinggal itu sudah mulai membaik, walaupun Hmm. tidak seperti kayak semula, karena kan di sana itu kebanyakan eh, kayak perusahaan-perusahaan retail yang besar, Hmm. perusahaan UMKM yang besar, kayak misalnya
apa ya, kayak misalkan Texas itu kan nggak Hmm. bisa, kayak itu kan agak sulit berkembang sana itu Pak. Hmm. 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 Sepertinya saya perhatikan kebanyakan saya itu masyarakat saya itu lebih lebih cenderung memilih untuk produk-produk yang dijangkau. Nah, jadi Hmm. sehingga saya lihat dengan kondisi itu membuat UMKM-nya misalnya tingkatan bawah itu bisa menggeliat lagi, tapi saya Hmm. perhatikan sampai 2019 Desember itu, sampai COVID itu baru turun lagi. Nah, itu Hmm. ketika 18 Desember 18 sudah mulai bangkit kembali perlahan, puncaknya sudah mulai meningkat di bulan uh, Desember 19 sudah bagus, tapi ketika pas masa COVID turun lagi dia. Nah, itu yang banyak masalah juga, kadang turun penghasilannya banyak turun, jadi banyak yang kolaps, jadi kadang agak susah juga, apalagi kan tidak dibekali dengan ini digitalisasi ini kan Pak. Yes, Misalkan kalau yes, buat usaha yes. kan harus ada ini, sudah wajib sepertinya kalau sekarang itu pakai digital. Makanya ketika UMKM itu tidak siap dengan digitalisasi, Hmm. nah makanya itu mungkin yang bisa bikin dia turun, dia punya omset atau bikin dia Hmm. Hmm. kolaps seperti itu. Ya, 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 ya. Menarik, menarik ya. Jadi memang kondisinya ini eh, meskipun gempa, tetap orang-orang mau untuk survive ya Pak ya. Cuma memang kondisi yang ada ini kan Survive kondisinya udah mulai membaik karena COVID turun lagi gitu ya. turun Ya, lagi, ya, ya, ya. itu yang bikin hancur sekali kemarin. Tapi Te- memang harus ini sih kayak saya Hmm. penting memang Pak, sudah mulai diwajibkan untuk pembinaan dalam hal digital. Cuma Hmm. saya belum belum bisa pastikan apakah siap nggak di sana itu untuk Hmm. digital. Hmm. Kayak Hmm. kan kalau sekarang kayak saya merhatikan di Surabaya, Hmm. kemudian kayak di Malang kan, walaupun COVID kan ya bisa survive lah dengan konsep digitalnya, Hmm. kan Hmm. gunakan platform-platform digital dan Hmm. sebagainya. Hmm. Hmm. Tapi kalau sana itu dikhawatirkan ketika literasi digitalnya juga rendah, tapi nanti agak susah 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 untuk bisa Hmm. hidup kembali. Nah, Oke, 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 oke. Lalu peran pemerintah gimana, Pak? Selama Bapak menangani UMKM itu pemerintah perannya apakah cuma hanya kasih kambing seperti tadi, Pak, gitu ya? Atau mereka mungkin ada peran lain, Pak, terkait dengan UMKM UMKM di daerah tengah atau timur, Pak? sepertinya kalau saya perhatikan sudah ada, misalnya dari sisi lain kan, misalnya kayak bantuan langsung kan Hmm. dari pemerintah pusat kan dulu juga ada, kemudian tadi misalnya dalam bentuk modal itu juga Hmm. Hmm. ada, kemudian juga sebenarnya dalam bentuk pembinaan juga ada, cuma saya perhatikan eh, masih banyak yang tidak kena, yang tidak ikut begitu Pak ya. Maksudnya. Jadi Hmm. hanya sebagian UMKM yang dapat dapat pembinaan knowledge, makanya sebaiknya itu memang harus ada Hmm. sinergi antara akademisi sama pemerintah. Jadi supaya sinergi dalam arti, enggak cuma lingkup UMKM ini, tapi seluruh UMKM, bisa kan kampus atau perguruan tinggi di Sulawesi atau misalkan di bagian Papua kan juga banyak Pak. Nah, mungkin sebaiknya ke depan itu tidak hanya sekedar untuk memberikan bantuan langsung dalam bentuk tunai atau bentuk barang, tapi juga dalam bentuk knowledge, misalkan, Hmm. tapi dengan melibatkan perguruan tinggi. Jadi misalkan ada sinergitas antara perguruan tinggi, pemerintah dengan UMKM. Nah, itu. Bahkan kalau memang bisa melibatkan industri-industri yang sudah maju, jadi dianggap industri itu sebagai mentornya. Jadi lebih enak juga Hmm. sebenarnya kalau memang ini sih, kalau kita mau buatkan strategi untuk meningkatkan produktivitas UMKM, jadi kita harus misalnya memang tidak bisa kerja sendiri Pak, jadi harus ada kerjasama antara perguruan tinggi, industri, sama pemerintah, jadi supaya bisa, kita kan ya sama-sama kan punya tujuan Hmm. untuk meningkatkan uh,
pendapatan lah paritas Hmm. UMKM, meningkatkan kesejahteraan. Karena kan yang saya paham bahwa UMKM kan merupakan salah satu pihak yang memiliki kontribusi besar bagi Indonesia sebenarnya. Hmm. Nah, kan, nah makanya ketika UMKM maju, karena UMKM itu yang paling banyak dibandingkan dengan misalnya kayak industri yang besar, PT-PT dan segitu. Makanya ketika UMKM maju, maka kita bisa meningkatkan secara real dari bawah kesejahteraan dari masing-masing masyarakat, tidak hanya dari sektor misalnya dari sektor manufacturing, atau misalnya kita bisa fokus misalnya ke agriculture, atau misalnya dari fisik, atau misalnya dari industri lain. Nah, ini kita bisa kembangkan semua seperti itu. Oke, 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 oke. Yes, yes, yes. Jadi mesti harus kolaborasi, Pak ya. Ini antara pemerintah dengan edukator ya, Pak ya, dengan praktisi, dengan Iya, akademisi juga mesti harus saling kerjasama ya. Ya, 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 saya ya. mending sebaiknya gitu, Hmm. kolaborasi. Jadi kayak saya kan Pak, misalnya dari teman-teman dan teman-teman dan saya kan Hmm. akademisi, kita terbatas juga Pak, misalnya terbatas dari sisi dari sisi tenaga, misalnya dari Hmm. sisi waktu, karena kan kita juga selain pengabdian juga kan ada juga kita dituntut untuk dua dharma lain, misalnya dari sisi pengajaran atau Hmm. sisi riset. Makanya supaya kita itu artinya bisa mencakup secara merata kondisi, atau bisa meningkatkan merata, memang kalau kerja sendiri itu berat Pak. Hmm. Terbatas waktu, kemudian Hmm. terbatas juga dari sisi ini kan pendanaan juga. Hmm. Makanya butuh juga memang kolaborasi dari pihak-pihak yang misalnya memang memiliki tujuan sama, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan dari masing-masing UMKM. Tapi tidak hanya di kota, tapi hanya juga di desa-desa Pak. Jadi saya itu agak miris juga sebenarnya kalau lihat di desa, kebanyakan jauh Pak, maksudnya jauh dari aksesibilitas informasi, kemudian jauh Hmm. dari knowledge untuk pengetahuan accountingnya, literasi keuangannya. Jadi kadang uh, agak kesulitan bisa memeratai bagaimana kondisi di daerah, terutama ada juga daerah yang misalnya di daerah kan, daerah di Indonesia kan itu ada yang misalkan kayak kemarin namanya desa Pak, itu desa Pipikore itu yang dia itu susah dilalui oleh kendaraan. Nah, itu Hmm. gimana kalau kita mengedukasi mereka untuk ini, kan agak susah. Makanya saya membangun infrastruktur harus merata juga, jadi tidak hanya di sini, tapi juga di bagian timur sama bagian tengah itu harus merata juga ke infrastruktur, jadi supaya kita aksesibilitas, misalkan akses jalannya itu kan bisa bagus juga ke daerah-daerah. Karena memang seperti kan kayak ada desa namanya Desa Rindu juga, saya pernah ke sana sekali Pak. Jadi di samping kanan itu jurang Pak, karena Hmm. jurang sebelah itu gede, itu ke desa itu sebelah itu gunung, jadi mutarin gunung, sebelah kanan Hmm. jurang. Pak Arif Nah, pernah ke sana waktu, Pak? makanya itu pernah Wis, sekali saya menangkap. mantap, mantap. Nah, jadi bagaimana itu bisa mengedukasi, misalkan kan artinya tidak tidak semua akademisi bisa ke sana Pak, kan misalnya secara kan, karena mempertaruhkan juga nyawa apa Hmm. segala Hmm. misalnya Hmm. itu. Hmm. Makanya Hmm. Hmm. perlu juga ini peningkatan infrastruktur di daerah-daerah, supaya kalau misalkan ada akademisi ataupun dari pemerintah ataupun dari mentor UMKM itu misalkan mau mengedukasi atau misalnya memberikan bantuan selain dalam sisi baru maupun dalam sisi knowledge atau pengetahuan, nah itu bisa lebih mudah, jadi bisa lebih terhubung Indonesia ini. Hmm. Nah, seperti itu. Yes, 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 yes. Yes, menarik ya Pak. Itu salah satu hal yang memang harus digarap bersama ya Pak. Siapa tahu Pak, nanti di lain kesempatan Pak kita tanya bisnis ya. Dan mungkin teman-teman yang juga berkolaborasi dengan tanya bisnis Pak. Kebetulan kami juga punya teman-teman yang ini ya, support. Seperti hari ini ketemu dengan Pak Arif ya. Dan teman-teman yang lain. Mungkin Iya, siapa tahu Pak, kalau seandainya memang dibutuhkan gitu ya. Dan kami bisa mensupport. Mungkin kalau secara langsung bertemu ke sana mungkin belum tahu ya Pak. Tapi kalau secara virtual
dalam hal pengajaran kepada UMKM gitu ya Pak, terutama yang mikro. Kami tergerak sekali sih Pak kalau seandainya mungkin ada kesempatan untuk kami berbagi di sana gitu ya. Itu. Bisa Pak Yes. nanti, berarti nanti apa ya, sebagai konsultan UMKM Pak ya dari teknik Yes, ini. yes, yes. Mungkin bisa dilakukan secara virtual itu akan lebih asik sih Pak. Kalau misalnya kita menjembatani untuk mengundang rekan-rekan praktisi-praktisi dari yang sering support juga tanya bisnis kan, kalau mereka harus pergi ke sana mungkin agak lebih repot ya Pak. Tapi kalau seandainya mungkin kita Iya undang betul. mereka secara virtual, kami bersedia Pak, dan kami bisa membantu untuk menjembatani hal tersebut Pak kalau memang dibutuhkan gitu ya. Boleh coba nanti Pak saya komunikasi dengan tim dulu Pak ya, maksudnya Siap, siap, ada siap, juga siap. tim kan, tim di kampus yang bisa bantu-bantu juga nanti. Siap, Saya siap, coba. siap. Oke, insya Allah kayaknya teman-teman itu support sekali masalah ini Pak, karena Mm-mm, mm-mm. sejak saya itu di sana itu memang mereka itu apa, senang Pak, jadi senang itu Ya, ya. ketemu ketemu dengan UMKM, jadi bisa berbagi kan, berbagi berbagi ilmu, berbagi pengalaman mereka Yes, gitu yes, gimana kan. yes. Nah, nanti coba insya Allah bisa, nanti coba Insya Allah Pak ya, ini moga-moga Pak. dulu Pak. Jadi kita bisa bergandengan tangan Pak, bareng-bareng bisa support ya, usaha-usaha mikro ya, yang memang kondisinya mereka di sana mungkin butuh edukasi gitu ya, secara lebih. Nah mungkin kita karena punya kelebihan untuk memberikan edukasi gitu ya, namanya kan kalau konsultan-konsultan ini kan atau edukator-edukator ini kan sudah knowledge-nya juga cukup pandai, sudah cukup memiliki mungkin siapa tahu bisa membantu gitu ya Pak Arif dan teman-teman yang ada di Palu. Ya, Siap, siap, nah, siap, nanti siap. bisa, insya Allah bisa Pak, insya Allah. Insya Allah ya, siap. Amin, amin Pak. Oke, Pak Arif, terakhir Pak Arif sebelum kita akhirin ya. Ini ternyata kita ngobrol sudah 1 jam lebih Pak Arif, nggak kerasa ya dengerin Nggak Pak Arif kerasa nih. Pak. Saya rasa dengerin Pak Arif kayak terhanyut gitu rasanya. Iya, Pak Arif terakhir Pak Arif sebelum kita akhirin gitu ya. Mungkin apa bagi teman-teman Pak yang nanti akan nonton video ini gitu ya. Karena tentunya kita akan simpan video ini di IGTV Tanya Bisnis juga. Biasanya kami akan posting juga di YouTube Pak untuk ini, dan terakhir bisa juga kami akan posting di Spotify. Gitu ya, apa namanya? Apa nih Pak? Mungkin pesan dan pesan gitu ya. Pesan-pesan Pak Arif gitu ya terkait dengan pentingnya literasi keuangan sih gitu ya, terkait dengan UMKM. Apa yang harus mereka perhatikan sih, terutama misalnya kondisinya seperti sekarang ini Pak ya, COVID ya, yang mana income juga tidak menentu gitu ya, mereka juga belum mengerti bagaimana caranya mengatur keuangan gitu ya. Kira-kira apa Pak pesan-pesan yang Bapak bisa sampaikan kepada UMKM UMKM yang lain Pak, kira-kira Pak? Yang pertama mungkin karena sekarang pada masa pandemi yang pertama itu perlu untuk meningkatkan literasi dalam digital Pak. Itu Hmm. dulu pertama dulu sekarang, karena kalau misalkan kayak saya tadi pakai pembukuan sistem paku dan seterusnya itu agak susah kalau nggak pakai digital kan, maksudnya kalau misalkan Hmm. langsung kan itu potensi penyebaran kan agak agak besar, nanti malah Hmm. menimbulkan banyak resiko. Makanya Hmm. pertama kalau saya sarankan untuk UMKM ataupun para education, Hmm. edukator ataupun praktisi, hal yang pertama dulu untuk bisa meningkatkan literasi keuangan UMKM adalah meningkatkan dulu literasi digitalnya. Hmm. Misalnya yang paling dasar dulu, misalkan untuk penggunaan Zoom atau Hmm. penggunaan platform lain itu yang sederhana dulu, nggak apa-apa. Hmm. Nanti setelah itu misalkan mereka sudah bisa, Hmm. maka sebaiknya, kan sebenarnya edukator ini kan di Indonesia kan banyak Pak, di seluruh Indonesia Hmm. kan ada. Makanya sebaiknya kalau saya sih cenderung gini, fokus saya dulu sama hal-hal yang kecil, Hmm. UMKM kecil itu dulu, itu diselamatkan kalau saya sebenarnya. Hmm. Jangan Hmm. dulu kita berpikir langsung pada UMKM yang skala besar kayak perusahaan atau Hmm. multinasional corporate atau MNC. Jangan dulu kayak gitu, Hmm. tapi fokus dulu bagaimana meningkatkan perform atau pendapatan lah dasarnya, Hmm. untuk meningkatkan pendapatan dari masing-masingnya dulu. Nah, caranya adalah misalnya, oh misalkan ada dosen misalkan di kampus A di Hmm. daerah ini, nanti dia bisa misalnya kumpulkan Hmm. lima orang atau 5 orang UMKM secara digital atau virtual, atau memang misalkan pengen pengen ini
pengen ketemu langsung, tapi itu resiko selesai. Tapi kemudian baiknya harus virtual saja. Hmm. Jadi meningkatkan dulu bagaimana literasi digitalnya, literasi keuangan, tapi dengan frekuensi yang mereka punya, Pak. Jangan gunakan frekuensi kita. Gitu ya. Jangan gunakan frekuensi yang kita punya, karena itu berbeda tingkat pemahaman. Misalkan bahkan mahasiswa dengan UMK itu beda. Kalau saya gunakan frekuensi mereka, jadi gunakan apa yang mereka paham. Nah, setelah itu baru kita transfer secara perlahan bagaimana sebenarnya yang seharusnya dilakukan. Atau bisa juga kita itu, Pak, sebagai edukator atau sebagai misalnya praktisi, bisa juga menggunakan atau bisa memberdayakan mahasiswa. Kan sekarang itu kan banyak, sekarang kan ada namanya kampus merdeka. Jadi kita bisa memberdayakan mahasiswa, misalkan satu mahasiswa satu UMKM, bina itu. Jadi bina itu misalkan dosen, ada satu orang dosen, kumpulin sekitar 20 mahasiswa atau 5 mahasiswa saja. Nah, 5 mahasiswa itu yang kemudian satu mahasiswa satu UMKM saja dibina sesuai dengan ajaran dosen itu. Jadi dengan tadi dosen itu kasih macam briefing dulu ya, pengetahuan dasar dulu, bagaimana untuk menghadapi UMKM di sana. Setelah itu mahasiswa itu yang kemudian menyalurkan knowledge mereka ke UMKM itu, di samping juga dosen juga nanti knowledge tapi dengan UMKM yang beda. Jadi kan lebih cepat penyebarannya ya. Nah, saya rasa kalau memang dilakukan itu dengan seperti itu, saya rasa mungkin setahun 2 tahun kita bisa meningkatkan secara itu kinerja UMKM dengan catatan sesuai dengan schedule atau sesuai dengan normatifnya seperti itu. Nah, cara saya seperti itu, Pak. Jadi kita bisa meningkatkan. Nah, terutama, tapi juga perlu ini, Pak, karena tidak bisa sendirian. Artinya akademis tidak sendirian. Perlu juga ada bantuan, mungkin ya, kolaborasi dari pemerintah. Misalkan pemerintah kasih misalnya bantuan apapun yang mungkin bisa bantu, atau misalnya dari join dengan praktisi, misalkan kan lebih paham dulu kondisi bagaimana yang seharusnya, yang mungkin yang karena sudah pengalaman di lapangan, jadi sudah tahu kondisinya, kalau misalkan dia kondisi ini strateginya gini, nah jadi lebih enak gitu. Nah, kemudian gunakan juga misalnya, kalau saya sih gunakan juga mentor, Pak. Jadi mentor dari UMKM sudah bagus. Jadi misalnya ada usaha gorengan. Jadi kita cari mentor yang misalnya gorengan tapi sudah bagus. Jadi nanti dia jadi benchmarking. Nah, jadi nanti si yang belum bagus ini dia bisa belajar supaya bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan profit atau pendapatan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh si yang mentor tadi. Jadi sebetulnya seperti itu, Kak, strategi. Jadi tidak bisa, Pak, cuma akademisi, tapi harus melibatkan unsur lain kayak pemerintah, kemudian praktisi, kemudian sama UMKM atau mentor yang mungkin saya istilahkan mentor seperti itu, Pak. Nice. Oke, jadi buat teman-teman ya, ini tadi sempat Pak Agus juga Pak Aris sempat sampaikan ya terkait dengan apa yang harus teman-teman lakukan ya. Jadi terkait dengan digitalisasi ya, nggak bisa hanya pakai pembukuan cara paku gitu ya. Harus bisa mulai minimal Excel, harus minimal gitu ya. Sampai mempelajarin, cari mentor dan kawan-kawan. Nah, ini yang memang mungkin kita bisa bersama-sama ya, bergandengan tangan. Tapi mungkin sebagai pesan juga buat teman-teman UMKM, seperti yang Pak Aris sampaikan bahwa keuangan itu kelihatannya nggak penting, kelihatannya saja gitu ya, kelihatannya nggak penting. Tapi ternyata kalau kita bongkar, banyak usaha itu juga yang bangkrut gitu ya, karena keuangan seperti yang barusan Pak Aris sampaikan ya. Uang dipakai, pembukuannya nggak digabung dengan pribadi, dan itu bisa menimbulkan banyak masalah ya daripada usaha Anda sendiri ya. 100 orang pengusaha tinggal 20% di 3 bulan pertama ya. Ini satu hal yang cukup miris yang memang perlu kita sadari bersama ya. Dan memang dari survei
dari 100% pengusaha itu yang tertinggal di 10 tahun terakhir itu hanya tinggal 4. Ya, tadi Pak Agus sudah nyampaikan dari 100 tinggal 20 di 3 bulan pertama ya. Berarti tinggal habis lagi tuh ya. Bisa saja 10 tahun tinggal Habis, satu Pak. gitu. Kayak gitu. Ya. Makin lama tinggal 1% Pak nanti Pak itu. Iya, siap. Ya. Thank you Pak Arif buat sharingnya hari ini ya. Iya. Insightful banget. Sama-sama Pak Dedi. Kita tahunya selalu di kota-kota Pak, tapi begitu hari ini dapat informasi dari Pak Arif ternyata sampai sebegitunya ya. Dan memang dari teman-teman waktu kemarin kita bahas soal topik yang Pak Arif sampaikan ke kami tertarik terkait dengan mengetahui gitu ya UMKM di Timur dan Tengah seperti apa, dan hari ini dipaparkan sangat baik sekali sama Pak Arif ya terkait dengan kondisinya, bahkan sampai kami baru tahu juga ada kondisinya pembukuan menggunakan paku ya, itu keren ya. Dan itu dilakukan ya Pak di sana Pak ya, dilakukan dan minimal mereka ngerti dulu gitu ya. Keren. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih banget ya. Ya, sama-sama, Pak. Thank you so much untuk sharingnya hari ini Pak Arif. Semoga disertasinya Pak ya, S3-nya gitu ya, untuk sekolah ya yang Iya, S3 Pak. bisa segera selesai ya, dapat gelar dokter ya, keren Pak, dokter gitu ya. Nanti bisa kembali juga kalau memang dijodohkan gitu ya sama yang di atas, kembali ke Palu ya, untuk bisa mengabdi lagi di sana. Dan kembali. We support you Pak, semangat ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, thank you so much Pak Arif, thank you so much. Salam buat keluarga, salam istri tercinta Pak ya, dan semangat terus Pak Arif. Makasih, bye bye. Bye Pak. Makasih Pak.